Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai PJJ pertama. Kalian kelas 7 akan belajar matematika tentang bab 1 bilangan. Nah, Bapak akan menyebutkan dulu kompetensi dasar dari bilangan, yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk PJJ hari ini kita akan belajar di seputaran KD 3.1 dan 4.1. Kalian ketahui bahwa bilangan itu adalah kumpulan dari beberapa angka. Kita ketahui bahwa bilangan itu ada yang disebut bilangan bulat, ada yang disebut bilangan pecahan. Bilangan bulat juga ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat negatif. Begitupun bilangan pecahan, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Sebelum kita memulai kepada materi selanjutnya, kalian lihat dulu di sini Bapak akan menjelaskan tentang diagram bilangan. Bilangan itu terbagi dari bilangan rasional dan bilangan pangkat. Bilangan rasional juga terbagi lagi dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Begitu juga bilangan bulat. Ada bilangan bulat negatif dan bilangan pecahan. Sedangkan bilangan pecahan sendiri terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif dan juga bilangan negatif. Nanti kalian akan belajar satu persatu sampai kalian bisa memahami apa itu bilangan rasional, bilangan pangkat, bilangan pecahan, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan sebagainya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Bapak akan membuat satu pola atau melihat apa itu bilangan, ya. Di sini Bapak akan membahas tentang pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, di sini bisa dilihat ada garis bilangan. Garis bilangan itu ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terbatas. Kemudian ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya tidak terbatas. Kalian ketahui bahwa 0 itu adalah bilangan cacah. Kemudian angka yang ke sebelah kanan seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya tak terbatas dinamakan bilangan positif. Bilangan positif biasanya disimbolkan dengan tanda plus atau tanda tambah. Kemudian yang ke sebelah kiri ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ini disebut bilangan negatif, jalannya yaitu ke kiri. Biasanya disimbolkan dengan tanda kurang sebagai tanda negatif. Kita jelaskan bahwa pembagian bilangan bulat seperti gambar di atas. Satu contoh, misalnya kalian menemukan sebuah angka 7, maka dibaca 7. 7 ini adalah sebagai angka satuan. Kemudian Bapak kasih lagi contoh 12. 12 itu terdiri dari angka 1 dan angka 2. Dibaca 12. Begitu juga misalnya 123 terdiri dari angka 1, angka 2, dan angka 3. Angka 3 sebagai satuan, angka 2 sebagai puluhan, dan angka 1 sebagai ratusan. Dibaca 123. Nah, bilangan yang terdiri dari banyak angka
Misalnya 2.527.123. Angka 2 sebagai angka jutaan. Di sini dijelaskan 2 dikali 1 juta, maka hasilnya 2 juta. Kemudian ada angka 5. Angka 5 itu sebagai ratusan ribu, 500 ribu. 5 dikali 100 ribu, yaitu 500 ribu. Kemudian di sini ada lagi angka 2. Angka 2 sebagai puluhan ribu, 20 ribu. 2 dikali 10 ribu sama dengan 20 ribu. Kemudian angka 7. 7 ini sebagai angka ribuan, 7 ribu. 7 dikali 1000 sama dengan 7 ribu. Kemudian ada lagi angka 1. Angka 1 itu sebagai ratusan, 1 dikali 100 sama dengan 100. Kemudian ada lagi angka 2 sebagai angka puluhan, 20, 2 dikali 10. Dan terakhir angka 3. Angka 3 ini sebagai angka satuan, 3 kali 1 sama dengan 3. Baik anak-anak, nah Bapak ngasih contoh. Misalnya di sini ada negatif 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? Biasanya kalian masih bingung kalau ada bilangan yang berhubungan dengan negatif. Ketika dijumlahkan, dikurangkan, dijumlahkan, dan dikurangkan lagi, kalian akan bingung. Jika tidak bingung, agar tidak bingung, kalian membuat satu contoh garis bilangan seperti pada gambar di sini. Misalnya, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Kenapa 3 gitu? Kita buktikan. Negatif 2 kita simpan seperti ada di sini titik merah. Negatif 2 itu angka awal, kita simpan di angka awal negatif 2. Karena ditambah 5 dan 5 sebagai angka positif, bilangan positif, maka kalau bilangan positif kita melangkahnya ke sebelah kanan, maka kita akan melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di satu langkahnya ke negatif 1, langkah kedua ke 0, langkah ketiga ke 1, langkah keempat ke 2, langkah ke 5 ke 3. Maka hasilnya negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Atau tanda negatif itu bisa diidentikan dengan hutang. Kalau misalnya positif bisa diidentikan dengan milik atau kepunyaan. Misalnya negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 itu sebagai hutang. Hutang 2 kelereng misalnya, dibayar 5, berarti sisanya 3 kelereng. Seperti itu. Nah, di sini kita ngasih ada lagi contoh. Contoh 2 ditambah dalam kurung negatif 3 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Perlu kalian ketahui bahwa positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka kalian 2 ditambah dalam kurung negatif 3 negatif 4, maka kita buat dulu dan hilangkan kurungnya. Karena positif dikali negatif sama dengan negatif, maka di sini akan ditulis 2 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Nah, masih kesulitan? Kalian buat garis bilangannya. Angka yang pertama itu yaitu angka 2. Simpan kita titik di angka 2. Kemudian karena positif dikali negatif hasilnya negatif, maka di situ angka 3-nya sebagai negatif. Kita akan lakukan langkah ke kiri 3 langkah. Berarti 1 di angka 1,
langkah kedua di angka 0, dan langkah ketiga di angka negatif 1. Kemudian ada pengurangan 4. Di situ ada dikurang 4. Nah, karena 4 itu sebagai negatif, maka melangkah lagi ke kiri sebanyak 4 langkah. Langkah pertama ke negatif 2, selanjutnya langkah kedua ke negatif 3, langkah ketiga ke negatif 4, dan langkah keempat ke negatif 5. Maka hasilnya 2 ditambah negatif 3 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Begitulah anak-anak, bahwa bilangan itu terdiri dari berbagai macam bilangan yang nanti secara bertahap untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan-bilangan yang lainnya seperti bilangan pecahan dan lain sebagainya. Nah, untuk latihan Bapak sudah membuatkan soal, silahkan dikerjakan soalnya di kertas selembar, nanti difotokan, dikirim ke Google Classroom ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian kalau misalnya kesulitan, bikin dulu garis bilangan ya, diagram garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, negatifnya ke kiri. Jadi ketika mau menghitung, lihat di suku pertamanya itu apa, misalnya negatif 7, maka simpan dulu titik di negatif 7, dikurang 2, langkahkan ke sebelah kiri 2 langkah, dan seterusnya. Kalian pasti bisa. Matematika itu tidak sulit, matematika itu gampang, mudah, dan harus smart. Mindset kalian harus berubah bahwa matematika itu sulit. Jika kalian menganggap bahwa matematika sulit, maka seterusnya akan sulit. Untuk pelajaran PJJ hari ini, Bapak cukup dulu sekian. Selanjutnya, kita akan bertemu di PJJ selanjutnya dengan materi tambahan seputar bilangan sesuai dengan kompetensi dasarnya. Mudah-mudahan kalian mampu, dan saya yakin dan Bapak yakin bahwa kalian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.